Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Najib Abdul Aziz. Video kali ini aku bakalan jelasin tentang dreambook yang telah aku buat sebagai acuan mimpi aku dan cara aku menggapainya. Selamat menyaksikan. Ini adalah dreambook yang telah saya buat. Ini cover yang saya cantumkan. Ini adalah foto saya ketika saya SMA. Selanjutnya kita buka di lembar pertama. Saya mencantumkan tentang diri saya. Di sini saya mencantumkan tempat tanggal lahir dari saya sendiri. Pada hari Sabtu 25 November tahun 2026 di sebuah rumah sederhana di Kecamatan Beger Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Saya adalah anak bungsu dari 4 bersaudara dan seluruh kakak saya adalah laki-laki gitu. Jadi saya anak bungsu dari 4 bersaudara, semuanya laki-laki gitu. Kalau 5 mungkin jadi Pandawa gitu ya. Selanjutnya di sini saya mencantumkan panggilan saya dari mama saya itu si Bentang, sebuah harapan dari orang tua agar mungkin nanti anaknya bisa menerangi dunia, menerangi orang lain dengan ilmunya, dengan kebermanfaatannya di tengah kegelapan. Selanjutnya sini adalah lembar kedua tentang kepribadian yang saya miliki. Apabila berdasarkan golongan darah, saya adalah orang yang memiliki golongan darah O gitu ya, yang dimana saya mudah beradaptasi, menyukai aksi, dan berjiwa pemimpin gitu ya. Terkadang orang-orang yang memiliki darah O ini seringnya aksi dulu baru mikir gitu ya. Jadi sangat menyukai hal-hal yang bersifat praktik daripada hal-hal yang bersifat teori gitu. Selanjutnya saya juga orang yang loyal, setia gitu ya. Terus pantang menyerah apabila memang sudah kuat, insya Allah saya akan kejar. Selanjutnya optimis dan pemaaf. Selanjutnya berdasarkan tes kepribadian yang telah saya lakukan, saya memiliki kepribadian pragmatis, yang dimana orang-orang yang memiliki kepribadian pragmatis ini memiliki emosi yang tenang, stabil, dan jarang meledak gitu. Bahkan cenderung sebagai penengah dalam konflik gitu. Selanjutnya, orang-orang yang pragmatis ini di dalam bekerja mereka memiliki konsistensi gitu ya, dalam melakukan hal, sesuai sabar, dapat diandalkan. Bahkan meskipun gitu ya, orang-orang pragmatis ini sedikit kurang memiliki inisiatif untuk melakukan pekerjaan bersama dan sedikit lambat gitu ya dalam mengambil keputusan, banyak mikir gitu ya. Selanjutnya dan orang-orang pragmatis ini ketika berteman gitu ya, mereka disenangi karena mereka memiliki karakter yang ramah, setia, mudah beradaptasi, dan menjadi seorang pendengar yang baik. Selanjutnya berdasarkan tulisan. Setelah analisis yang saya lakukan, beberapa hal yang bisa menunjukkan tulisan saya. Yang pertama, saya memiliki kepercayaan diri. Saya berani mengekspresikan diri saya di mana saya sedang senang gitu ya, tidak memendam itu. Selanjutnya menerima diri apa adanya gitu. Ya, ini adalah saya, gak usah jadi orang lain seperti itu. Selanjutnya lebih tertutup, pribadi yang detail dalam melakukan sesuatu, mampu mengkoordinir satu hal dan memiliki empati pada lingkungan sekitar. Di sini juga saya mencantumkan si Bentang kembali ya di slide-slide memiliki desain ini gitu ya. Ini adalah nama kebanggaan lah gitu ya. Selanjutnya ini saya mencantumkan kelebihan dan kekurangan diri saya gitu. Apabila kita menilai kekurangan dan kelebihan dari diri kita sendiri, mungkin itu akan lebih sulit gitu, karena sulit kita mencari kekurangan dari diri kita gitu ya, karena terlalu banyak mungkin ya. Kan di sini saya setelah melakukan rangkaian wawancara dan juga pertanyaan-pertanyaan saya lontarkan kepada orang-orang terdekat saya. Yang pertama, menurut keluarga gitu ya, saya adalah anak yang menurut,
pintar dan sopan gitu ya. Jadi saya jarang membangkang orang tua, bahkan tidak pernah lah gitu ya. Selanjutnya saya pintar dalam menentukan pilihan atau membuat rangkaian acara. Namun di sisi lain saya memiliki kekurangan gitu ya, yaitu sering menunda-menunda pekerjaan gitu ya. Sehingga karena memang ditunda maka pekerjaan itu terbengkalai gitu. Selanjutnya saya juga pelupa dan teledor dalam melakukan suatu hal terkadang seperti itu. Selanjutnya, menurut teman-teman dekat, teman-teman saya mengatakan bahwa karena memang saya bertanya kepada orang-orang yang ada organisasi, salah satunya mereka mengatakan bahwa saya bisa memimpin sebuah organisasi dengan baik gitu ya. Selanjutnya, saya bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik. Kemudian saya juga memiliki kemampuan public speaking yang cukup lah bisa menyampaikan pesan dengan jelas gitu. Dan mereka menyertakan ya saya juga punya kekurangan gitu ya. Kekurangannya sebagai seorang pemimpin, saya terkadang banyak rasa tidak enak gitu sama orang lain, sehingga ketika kita atau saya ingin mendelegasikan tugas, justru malah saya capek sendiri gitu, karena ya saya nggak enak ngedelegasin sama orang lain gitu. Selanjutnya saya menyebalkan gitu, mungkin ketika bercanda gitu ya, main-main gitu, saya nyebelin gitu kata teman-teman saya itu ya, teman-teman sekalian. Selanjutnya sini ada simbol diri saya menyimbolkan diri saya sebagai sebuah pohon teduh, dimana pohon yang teduh ini bisa menjadi tempat meneduh bagi banyak orang di tengah badai, di tengah hujan gitu ya, menjadi pelindung. Selanjutnya tempat bersandar yang kokoh gitu ya, bersandar bagi orang-orang yang ingin beristirahat. Selanjutnya pohon juga karena akarnya memang sangat kuat, maka mereka kokoh dalam menghadapi masalah. Beginilah saya gitu ya, saya siap menjadi tempat orang lain berlindung. Saya siap menjadi tempat orang lain untuk berteduh gitu ya. Dan insyaallah saya memiliki prinsip yang kuat dalam hal itu. Selanjutnya kita lanjut ke biodata. Masih di biodata, mungkin ini adalah penjelasan atau pengenalan dari keluarga-keluarga saya. Baik teman-teman semuanya, ini perkenalkan, ini adalah dua orang spesial di hidup saya gitu ya. Bahkan saya menyebutnya pahlawanku gitu ya, karena mereka adalah pahlawan kehidupan saya gitu. Baik, yang pertama ini adalah mama saya, namanya almarhumah Cucu Khotimah, dan ini adalah ayah saya, almarhum Kiai Haji Didi Kamal gitu. Keduanya sudah meninggal, dan ya saya sekarang sudah tidak memiliki ibu dan bapak kandung gitu ya, ayah dan ibu kandung. Apabila mama ya, saya sedikit menjelaskan di sini bahwa dulu mama meninggalkan saya ketika saya masih duduk di bangku kelas 4 SD gitu. Tangan lembutnya mulai lemah karena beliau terserang penyakit yaitu kanker serviks gitu. Selanjutnya adapun ayah, atau saya sebutnya apa gitu ya, bahasa Sunda, beliau adalah orang yang sangat tegar, sangat kuat, banyak memberikan pelajaran bagi saya tentang kehidupan gitu, bagaimana menerapkan kebermanfaatan, menjadi anak yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Apa meninggal baru pada tahun kemarin, yaitu tahun 2024, karena beliau mengidap kanker pankreas gitu yang beliau idapnya, dan ya qadarullah gitu ya, beliau mendahului kita gitu ya. Tetapi meskipun memang raga dan jasad mama dan apa tidak bersama saya sekarang gitu, namun saya yakin setiap langkah yang saya langkahkan dalam kebaikan itu adalah jasa dari kedua orang spesial ini.
Lanjut. Baik, ini adalah keluarga saya gitu ya. Ketika mama sudah meninggal, akhirnya apa menikah kembali bersama ibu gitu. Ini ibu namanya Ibu Asia, dan ibu membawa 2 anak gitu ya, yang sekarang menjadi kakak saya gitu ya. Ini ada Syahwa dan ini adalah Teh Raisya. Selanjutnya ini adalah 4 saudara saya, 4 sejoli gitu ya, bersaudara laki-laki. Satu lagi saya katakan tadi jadi Pandawa gitu. Ini ada Ahilmi sebagai anak sulung, ini Ahasbi, dan ini Ari, dan ini saya gitu. Ini foto ketika saya SD kalau nggak salah. Ya, kami harus saling menguatkan gitu satu sama lain ya. Mau apa lagi gitu ya, mau kayak gimana lagi. Selanjutnya ini saya kenalkan juga, ini adalah keluarga saya juga. Ini adalah Teh Risni, beliau adalah istri dari Hasbi. Ini ada Teh Mima gitu ya. Teh Mima ini adalah istri dari Ahilmi. Selanjutnya ini ada salah satu keponakan saya, yaitu Dehirlia. Ya, Dehirlia ini adalah putri dari Teh Raisya dan Aeli gitu yang sudah menikah. Selanjutnya ada Sakib ya, putra dari Ahilmi dan juga Tamima, dan ada satu lagi Hanif sebenarnya ya. Tapi di foto ini Hanif belum lahir gitu. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah jenjang pendidikan saya. Dimulai dari SD, saya bersekolah di SD Negeri 2 Puger Ageng, dan salah satu momen paling yang saya ingat yaitu tentang Gening Karisman Ujang dan Doraemon. Selanjutnya setelah SD saya melanjutkan ke SMP, yaitu SMP Negeri 1 Puger Ageng, dan alhamdulillah saya di sini terpilih sebagai ketua OSIS. Selanjutnya di sini ada SMA Negeri 1 Ciawi sebagai tempat SMA saya gitu ya, di Tasikmalaya, dan kembali terpilih menjadi ketua OSIS alhamdulillah. Selanjutnya pada hari ini dan mungkin 4 tahun ke depan saya menjadi mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia angkatan tahun 2025. Besar harapan saya bisa berkembang di sini dan bisa lulus tepat waktu gitu. Selanjutnya di sini adalah idola-idola saya. Pertama ada Ustadz Abdul Somad. Banyak mungkin teman-teman sudah mengenal beliau, bagaimana beliau bisa menyampaikan pesan dengan baik, bisa dipahami oleh banyak kalangan masyarakat. Selanjutnya dia adalah Presiden ketiga Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie. Kecerdasan dan kepintarannya diakui oleh dunia gitu ya, jadi tidak diragukan lagi gitu. Tapi dengan kepintaran yang beliau miliki, dia tidak menjadi sombong seperti itu. Selanjutnya ini ada Pak Anies gitu ya, beliau adalah seorang mantan gubernur DKI Jakarta, bisa menyampaikan pesannya dengan luas dan pembawaannya tenang gitu. Itu yang menjadi alasannya mendoakan mereka. Selanjutnya ada organisasi yang saya ikuti, 3 terbesar. Yang pertama ada OSIS ya, saya aktif di OSIS SMP dan SMA sebagai ketua alhamdulillah 2 kali, yaitu di SMA Negeri 1 Pagar Agung dan SMA Negeri 1 Ciawi. Selanjutnya ini adalah organisasi yang kedua, yaitu IRMA atau Ikatan Remaja Masjid, di bawah naungan SMA Negeri 1 Ciawi juga. Saya alhamdulillah aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan IRMA, baik dalam jenjang KCD, kantor cabang dinas 12, yaitu kabupaten kota dan juga provinsi. Selanjutnya ini adalah Ikatan Pengurus OSIS Tasikmalaya gitu ya. Di dalamnya para pengurus OSIS kabupaten dan kota Tasikmalaya. Saya mengikuti konverjab dan saya terdaftar di anggota gitu, meskipun tidak aktif di dalamnya. Selanjutnya ini adalah prestasi gitu ya, prestasi yang saya miliki ini yang pertama yaitu juara 1 tembang pageragengan tingkat SMP MTS Kabupaten Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 ini bersama teman-teman saya, dan mendapat piala bergilir gubernur gitu ya. Selanjutnya ini adalah juara 2 lomba debat bahasa Indonesia Posistas Kabupaten Tasikmalaya mewakili SMA Negeri 1 Ciawi, dan ini adalah bersama rekan saya
Selanjutnya saya pernah menjadi runner up pada Liga Futsal Pendidikan tahun 2024 menuju Grand Champion gitu ya di kota Tasikmalaya. Seperti itu. Selanjutnya setelah prestasi terbuka, ini adalah sedikit galeri tentang rekan-rekan perjuangan. Adalah rekan-rekan yang ada di OSIS, ini SMA, ini di OSIS SMP gitu ya, ini 5 teman-teman saya yang kemana-mana selalu bareng gitu ya, Pandawa 5 gitu. Ini ada Kang Uji, Alonso, Agus sama Haji. Ini di tengah ada saya. Ini adalah pengurus Irma dan juga para pembina, ibu bapak guru. Selanjutnya ini intinya peta impiannya gitu ya. Saya membagi menjadi 3. Yang pertama tentang akademik dan karir. Yang pertama tentunya saya pengen lulus tepat waktu gitu ya. Pada tahun 2029 saja melanjutkan studi S2 menjadi PNS atau P3K, menjadi dai yang bijaksana yang menyampaikan pesan dengan damai gitu. Selanjutnya membangun sekolah gitu. Saya punya cita-cita besar membangun sekolah di yayasan gitu ya, di kampung halaman saya. Selanjutnya ini adalah spiritual. Tentunya yang pertama saya ingin naik haji gitu ya, bersama para keluarga, melanjutkan pesantren, menguasai 12 disiplin ilmu Islam dan menghafal 4 juz Al-Quran. Selanjutnya ini adalah tentang impian kehidupan dan hobi. Saya ingin menikah tentunya dengan wanita terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, membangun rumah yang nyaman bagi keluarga, dan ini adalah salah satu impian saya. Tentang hobi saya itu sepak bola, yaitu bisa bermain di SUGBK Senayan. Selanjutnya berlibur ke luar negeri, salah satunya yaitu Singapura. Ini adalah cara saya mencapai impian tersebut. Yang pertama tentunya aktif di organisasi kampus gitu, baik itu secara internal ataupun eksternal. Selanjutnya terus mencari ilmu dan pengalaman dimanapun, kapanpun, lagi apapun gitu, terus mencari ilmu dan pengalaman gitu. Selanjutnya mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah kunci yang sangat penting teman-teman sekalian, karena semua pun berdasar izin Allah. Selanjutnya mempelajari bahasa Inggris, bahasa internasional pada hari ini gitu, sangat penting teman-teman sekalian. Selanjutnya berani mengambil resiko. Kalau tidak berani mengambil resiko ya kita tidak akan pernah berkembang gitu. Selanjutnya memperluas relasi dan pertemanan. Ini sangat akan bermanfaat bagi saya sekarang dan juga mungkin pada hari-hari esok gitu, ketika saya mempunyai relasi yang sangat banyak. Selanjutnya bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ini adalah salah satu cara kita untuk menyolehkan diri kita gitu. Kita berada di lingkungan para orang-orang yang sudah soleh seperti itu. Selanjutnya memperpanjang literasi gitu ya, karena literasi sangat penting. Dan ini adalah kutipan yang terakhir di cover buku yang belakang, yaitu kutipan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Banyak orang yang telah meninggal tapi nama baik mereka tetap kekal, dan banyak orang yang masih hidup tapi seakan mereka orang yang tak berguna, mati seperti yang tak berguna. Jadi ya manusia itu harus bermanfaat gitu kasarnya. Kalau nggak bermanfaat ya kamu bukan manusia, kayak gitu ya. Itu sih mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Terus bermanfaat bagi orang lain, terus tebarkan manfaat itu. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.